Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hai Syaris. Kalau misalkan teman-teman lihat belakangan ini banyak banget content creator yang bikin menu masakan yang lagi viral, yaitu stik ayam Pak Madi ya. Itu kayaknya udah enak banget dan banyak banget yang bikin. Tapi kali ini aku akan bikin juga stik yang gak kalah enaknya dari stik ayam Pak Madi tersebut. Ini cocok banget untuk teman-teman nih yang vegetarian ataupun siapapun bisa menikmati ini ya. Mau dari anak kecil sampai orang dewasa, aku yakin bakalan suka banget karena ini rasanya yang enak dan persis banget jadian kayak em, adonannya itu dari daging gitu ya. Tapi memang mix daging gitu. So, kalau misalkan teman-teman mau tahu gimana cara aku bikin ya, keep on watching, tonton video ini sampai habis dan kita mulai masak sama-sama. Pertama-tama panaskan dandang dulu ya. Kemudian ini ada satu papan tempe, ini akan aku potong-potong besar-besar aja. Karena nanti ini akan kita kukus ya. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, bisa kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan bahan lain. Di sini ada 4 helai kacang panjang, lalu 1 buah wortel. Semuanya kita cuci bersih, kemudian potong memanjang aja seperti ini. Dan direndam dengan air dulu ya. Kemudian 1 buah jagung manis yang sudah dipipil. Dan ini ada kentang. Ini aku mau bikin french fries, tapi tidak dijadikan satu dengan menu yang satu ini ya. Lalu ini 1 buah kentang, ini yang akan kita bikin jadi side dish-nya steak kita kali ini, kita akan bikin potato wedges. Jadi potongnya seperti ini ya. Serang-serang aja. Nggak perlu terlalu kecil ataupun besar juga boleh kok. Jadi sesuai selera teman-teman aja ya. Tapi kalau untuk dijual tentu ini aku sarankan ukurannya yang sedengan aja ya, nggak terlalu besar seperti ini. Pastikan udah dicuci bersih dulu ya sebelumnya, karena kita memakai kulitnya. Lalu kita akan masukkan ke dalam dandang yang sudah panas. Ini kita masukkan semua kentangnya yang akan kita jadikan potato wedges. Kemudian jagung manisnya. Lalu tempe yang sudah kita potong-potong tadi. Kita akan masukkan semuanya di sini ya. Jadi emang ini cara untuk menghemat waktu. Kemudian potongan wortel dan juga kacang panjangnya. Tapi ini kita kukus dengan waktu yang berbeda-beda ya teman-teman. Lalu ini potongan kentang yang mau aku jadikan french fries. Nah, kita rebus ini untuk wortel dan kacang panjangnya hanya selama 3 menit ya. Kita nggak mau dia terlalu matang banget. Jadi yang penting tuh masih ada tekstur crunchy-nya. Siapkan air, ini air es ya teman-teman. Lalu kita akan masukkan kacang panjangnya dan juga wortelnya. Kita akan rendam supaya proses memasaknya itu berhenti. Jadi nanti warna hijau dari kacang panjang juga masih cantik. Serta warna wortelnya juga sama, orange cantik ya. Dia nggak akan layu. Nah, seperti ini. Kemudian untuk jagung manisnya juga bisa kita angkat. Lalu ini kentangnya akan kita tebarkan seperti ini ya, supaya matangnya merata dan juga lebih cepat. Kita akan kukus lagi selama totalnya 10 menit untuk kentang kecil yang akan kita jadikan french fries. Nah, setelah 10 menit, ini untuk kentangnya bisa kita angkat ya teman-teman. Untuk lama proses kita mengukus itu juga tentu disesuaikan ukuran dari kentangnya. Nah, kalau untuk tempe dan juga untuk kentang yang akan kita jadikan potato wedges itu total selama 15 menit untuk dikukusnya. Setelah itu bisa kita angkat dan kita sisihkan dulu ya. Untuk tempenya ini akan kita biarkan dia dingin dulu sebelum kita proses selanjutnya. Nah, kalau misalkan tempenya udah dingin, kita akan masukkan ke ini chopper ya teman-teman. Kita akan haluskan, tapi nanti nggak perlu terlalu yang halus banget. Lalu kita siapkan bowl, kemudian kita masukkan tempe yang sudah kita haluskan tadi. Nah, jadinya seperti ini ya. Kita tambahkan 3 sendok makan tepung terigu. Lalu 3/4 sendok teh garam. Setengah sendok teh lada bubuk, 3/4 sendok teh ketumbar bubuk, 3/4 sendok teh kaldu sapi bubuk, 1/4 sendok teh pala bubuk,
Dan ini ada 3 siung bawang putih yang aku tambahkan dengan 3/4 sendok teh jinten, kita haluskan. Lalu 1 sendok teh paprika powder. Ini kita akan campur semuanya sampai benar-benar jadi adonan, bisa jadi kayak isian itu loh, burger, jadi kayak patty gitu teman-teman. Lalu kita tambahkan 2 sendok makan kecap manis dan kita uleni lagi ya sampai semuanya benar-benar tercampur rata seperti ini. Nah, kita masukkan 1 batang daun bawang pre yang sudah di slice. Ini akan bikin rasanya itu benar-benar enak banget ya teman-teman. Jadi kayak ada daging-dagingnya beneran gitu. Karena kita tadi juga menggunakan kaldu sapi bubuk. Dan ini enak banget, serius deh. Ini akan kita bagi adonannya jadi 6 bagian ya. Itu seberat 65 gram masing-masing. Setelah itu ini bisa kita mulai bentuk. Di sini akan aku bentuk seperti kalau misalkan daging file gitu ya, daging ayam file. Jadi kita pipihkan aja seperti ini. Nah, serapi mungkin yang teman-teman bisa ya. Tapi kalau aku sukanya bikin yang agak abstrak gini supaya biar kelihatan kayak daging beneran. Nah, di sini aku juga bikin yang patty kayak gitu ya. Jadi bentuknya bulat-bulat. Ini semua siap untuk kita olah. Nah, kita akan bikin campuran tepungnya dulu. Ini ada 250 gram tepung terigu, tambahkan dengan 2 sendok makan tepung maizena, 2 sendok teh kaldu sapi bubuk. Ini supaya rasanya itu makin flavorful aja. 3/4 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh soda kue. Ini akan kita campur rata sampai benar-benar mix well gitu ya, teman-teman. Nah, ini untuk membuat stik tempe ini kita hanya pakai sedikit aja. Ini untuk tepung balurannya aja ya teman-teman. Jadi kita butuh 3 sendok makan. Nanti sisanya mau aku bikin untuk chicken stick gitu. Nah, kita tambahkan 100 ml air ke 3 sendok makan campuran tepung tadi. Kita aduk sampai pastikan benar-benar rata seperti ini. Lalu untuk kentang yang kita mau jadikan wedges, tambahkan 1 sendok makan campuran tepung keringnya tadi ya. Tinggal kita aduk-aduk seperti ini, aduk-aduk, tinggal kita goyang-goyangkan seperti ini aja sampai semuanya benar-benar terlumuri oleh tepung. Ini siap untuk kita goreng ya. Nah, untuk tempe sticknya, ini kita masukkan ke bahan celupan, kemudian kita balurkan ke tepung panir seperti ini. Jadi ini kita bikinnya tempe katsu ya teman-teman. Nah, kalau kurang tebal ini bisa kita lakukan prosesnya 2 kali ya. Jadi 2 kali celupan, 2 kali baluran. Sambil ditekan-tekan supaya tepung panirnya itu menempel. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Tuh, udah kayak kelihatan beneran daging ya. Kita lakukan proses ini sampai semuanya selesai. Kemudian kita akan panggang dulu ini yang bentuknya patty atau yang bentuknya bulat-bulat sampai nanti kecoklatan ya teman-teman. Di sini aku gunakan olive oil. Kalau misalkan kalian mau bisa juga pakai butter ataupun margarin. Nah, sampai kecoklatan seperti ini Masya Allah beneran deh. Udah mirip banget kayak isian burger ataupun beef stick ya. Nah, kemudian kita akan goreng kentang tadi yang sudah kita lumuri atau baluri dengan tepung. Ini pastikan minyaknya sudah benar-benar panas ya. Gunakan api sedang aja, tapi ini minyaknya harus beneran panas. Kita goreng sampai dia kecoklatan seperti ini. Kemudian bisa tinggal kita angkat dan tiriskan. Ini Masya Allah cantik banget potato-nya. Nah, setelah ini kita akan beri taburan. Jadi biar ada seasoningnya ya, beri daun parsley dan juga garam teman-teman. Nah, udah deh, tinggal kita goyang-goyang seperti ini dan ini udah siap ya sebagai isian atau side dish dari stick kita. Nah, untuk tempe katsunya kita goreng juga, pastikan minyaknya udah beneran panas ya tadi. Habis untuk menggoreng tepung, pastikan tepungnya kalau misalkan ada itu kita saring dulu ya supaya ini tempe katsunya nggak menghitam.
So, lakukan sampai semuanya habis atau selesai. Cantik ya. Setelah itu tinggal kita potong-potong aja deh. Masya Allah, crispy, crunchy, kriuk gitu ya. Dan kita lihat deh. Tuh kan, dia udah beneran kayak beef stick gitu loh teman-teman. Rasanya tuh beneran juga nggak kalah banget. Ini seriusan enak banget ya. Nah, kita bisa taruh ke piring dulu. Kemudian kita akan bikin untuk sausnya. Ini ada 2 siung bawang putih yang sudah dicop halus. Kita akan tumis sampai nanti jadi kecoklatan ya. Nah, cukup sampai seperti ini aja. Kita masukkan setengah siung bawang bombay yang sudah di slice. Oke. Setelah ini kita akan masukkan setengah sendok makan saus tomat, 1 sendok makan saus sambal, setengah sendok makan saus tiram, 3/4 sendok makan kecap manis, lalu setengah sendok makan saus teriyaki. Ini akan kita bikin saus yang beneran flavorful banget. Setengah sendok makan saus lada hitam, 2,5 sendok makan saus barbecue. Kalian juga bisa gunakan saus bulgogi ya teman-teman. Ini beneran deh, enak banget loh, serius. Nggak bohong deh di sini. Lalu 1 sendok makan kecap Inggris. Seasoningnya aja tuh banyak banget gitu, jadi nggak mungkin kalau nggak enak. Lalu sedikit minyak wijen dan setengah sendok teh oregano, 4 sendok teh gula. Ini aku ada stok gula cair, jadi sayang kalau nggak dipakai, jadi aku tambahkan aja di sini ya. Aku pakai di sini. Oke, ini tinggal kita tumis bersama sampai semuanya tercampur rata ya. Nggak perlu bawang bombaynya itu sampai benar-benar layu, karena kita akan reduce nanti dengan air. Jadi nanti rasa manisnya juga akan keluar. Kita akan seasoning tambahan setengah sendok teh lada bubuk, lalu 1/4 sendok teh kaldu sapi bubuk ya teman-teman. Masya Allah, ini aromanya dan rasanya, aduh, beneran bikin lapar. Kita tuang 280 ml air ya. Nah, akan kita masak sampai nanti bawang bombaynya itu cukup layu, jadi rasa manisnya benar-benar terreduce masuk ke dalam saus ini. Ini resep sausnya berbeda dari yang lain, aku jamin ya teman-teman. Jadi kalian beneran harus cobain ini, karena aku sangat rekomendasikan. Nah, sampai dia mendidih seperti ini, kita masukkan 5 sendok teh maizena yang ditambahkan atau dilarutkan dengan 50 ml air. Lalu kita tuang aja ke sausnya sambil kita aduk seperti ini ya, sampai nanti jadi mengental. Nah, kalau udah, ini siap untuk kita gunakan teman-teman. Oke, tinggal kita tuang aja di atas tempe katsu kita atau tempe stick kita ya. Ini Masya Allah, teman-teman bisa lihat ya, konsistensi dari sausnya itu udah kayak di restoran mahal. Dan ini beneran looknya aja tuh kelihatan mahal banget, udah enak banget, komplit seperti ini ya. Semoga kalian suka. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.